Ya, pemirsa, alih-alih mengakui kesalahan setelah ditetapkan sebagai tersangka, Immanuel Ebenezer justru meminta amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun Gayung tak bersambut, Noel justru diberhentikan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Berompi oranye sambil menangis terseduh-seduh, Immanuel Ebenezer digiring KPK bersama 14 tersangka lainnya. Setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK, Noel langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan, pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Berkelit, Noel justru membantah terjerat operasi tangkap tangan serta membantah terlibat dalam kasus pemerasan. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap pelaku. Saya juga ingin klarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Alih-alih mengakui kesalahan, Noel justru meminta amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Gayung tak bersambut mengetahui anggota kabinetnya terjerat dugaan korupsi. Presiden Prabowo Subianto langsung mencopot Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Sementara itu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap turut berkomentar terkait permintaan amnesti Noel kepada Presiden Prabowo. Kalau saya pribadi enggak lah, gitu ya. Kemarin kan sudah cukup lama. Saya pikir untuk Hasto, amnesti, Pak Tom Lembong, untuk abolisi, saya pikir itu pertama dan terakhir lah. Jadi apalagi kan udah OTT Pak, telak. Selain Noel, ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan pengganti Immanuel Ebenezer yang jadi tersangka kasus korupsi KPK di kabinetnya. Sementara itu KPK meminta Noel menjalani proses hukum dibandingkan berharap amnesti dari Presiden. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan, pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kemenaker. Terkait hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Noel mengikuti proses hukum yang sedang berjalan daripada meminta amnesti. Meskipun pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden. Kita pahami amnesti itu kan hak prerogatif Presiden ya. Meski demikian, ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan, nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap para pihak, baik para tersangka, para saksi, ataupun pihak-pihak lainnya, untuk didalami keterangan-keterangannya, sehingga informasi-informasi ini menjadi lengkap dalam proses. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait Noel yang menjadi tersangka KPK pertama di anggota kabinetnya. Sudah diurus semuanya tuh, ya. Oke. Penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Sebelumnya, Noel terjaring operasi tangkap tangan Kamis 21 Agustus dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Jumat 22 Agustus 2025. Ex-Wamenaker itu juga disebut menerima aliran dana 3 miliar rupiah dari total pemerasan dan atau gratifikasi senilai 81 miliar rupiah.
Noel juga disebut mengetahui praktik pemerasan itu, namun bukannya diberhentikan, dia malah membiarkan dan meminta jatah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Salah satu koleksi mobil Ridwan Kamil menjadi sorotan publik, di mana mobil milik ex-gubernur Jawa Barat yang disita KPK dalam kasus korupsi pengadaan iklan bank tersebut masih tercatat atas nama Presiden ketiga B.J. Habibie. Keterangan-keterangan di mana nantinya pada saat yang bersangkutan kita panggil, ya keterangan ini sudah, informasinya sudah banyak yang akan kita tanyakan. Mobilnya itu beli di IGA ya? Di mana? Mobilnya beli di Ilham Habibie itu ya? Kalau tidak salah, karena itu yang menjadi nilainya itu adalah, saya tidak tahu apakah itu mobilnya berada di siapanya, tapi yang menjadikan bernilai. Kalau tidak salah STNK-nya masih STNK atas nama. Pemirsa, beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan menghilang membuat harga beras di pasar Palmerah dijual melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di Sindo Siang. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindo Siang. Korban meninggal dunia dan Indonesia 100 orang terluka dalam Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi